Ya, halo semuanya. Setelah sekian lama gue gak bikin konten, akhirnya gue bikin konten lagi. Kemarin sempat ada UTS di kampus, jadi ya sibuk lah. Jadi gak sempet untuk mikir konten apa. Ya, konten kali ini konten baru di channel gue, dan gue baru kepikiran tadi malam karena ada hal yang menarik untuk kita bahas. Kontennya itu segmennya namanya tiba-tiba bola. Wih. Selamat datang di tiba-tiba bola. Jadi selain gue suka nonton anime, gue juga penikmat sepak bola. Konten ini akan membahas seputar atau highlight pertandingan sepak bola. Gue akan mengomentari pertandingan itu dari sudut pandang penikmat. Jadi jangan pada bilang enggak bang gini menurut analis gini. Enggak, gue bukan analis guys, gue bukan analis, gue bukan ahli dalam sepak bola, tapi gue adalah penikmat, gue adalah penonton sepak bola. Nah, kebetulan sekarang sedang berlangsung yaitu World Cup. Nah, ini ada hal yang menarik untuk dibahas tentang pertandingan World Cup semalam antara Argentina bertemu dengan Arab Saudi atau Saudi Arabia. Ya, Argentina harus menelan kekalahan pertama di pertandingan perdana mereka menghadapi Saudi Arabia. Banyak yang gak expect tentang kekalahan itu, termasuk saya. Gue juga gak expect tentang kekalahan itu, Argentina akan tumbang oleh Arab Saudi. Karena di atas kertas yang kita tahu ya, pemain berkelas banyak ada di Argentina. Nah, yang sangat menjadi sorotan publik itu adalah Lionel Messi. Oke, sebelum itu kita bahas dulu Argentina kok bisa kalah, apa yang terjadi. Simpelnya gini guys, dalam pertandingan sepak bola nggak melulu tentang data yang kita mainkan, karena ketika bola berputar di lapangan semua hal bisa terjadi. Begitu pula Argentina, bisa saja dia kalah. Nggak melulu tim yang dengan pemain bintang di dalamnya akan mudah untuk memenangkan pertandingan, enggak juga. Sekarang parameter kita adalah PSG, kurang bintang apa pemainnya, tapi dia enggak menjadi favorit juara di Liga Champion. Ya kita belum tahu ya untuk besok itu bagaimana. Nah, sekelas pemain bintang yang ada di PSG pun gak menjadi favorit untuk juara di Liga Champion gitu. Bahkan tim-tim lemah atau tim-tim yang gak terbayangkan untuk bersaing di kompetisi itu bisa menjadi juara di kompetisi tersebut. Contohnya AS Roma di Serie A. Tapi ya kita lihat parameter AS Roma dari segi pemain itu mereka masih kalah dengan tim-tim sekelas Juventus, Inter Milan, dan masih banyak lagi. Tapi AS Roma bisa menjuari Serie A. Itu sepak bola, itu indahnya sepak bola menurut gua. Nah, untuk pertandingan semalam antara Argentina dan Arab Saudi, ya untuk kekalahan mereka emang gak ada yang expect, tapi itu bisa terjadi gitu. Jadi menurut gue nggak usah terlalu dipikirkan untuk fans Argentina, karena ini masih pertandingan pertama dan mereka masih bisa untuk berbenah lagi dan lagi. Ya, terus lagi tentang Lionel Messi. Sebelum kita ke Messi, saya punya sedikit komentar tentang pertandingan tadi malam. Ketika
Di babak pertama Argentina menggempur habis-habisan Arab Saudi dengan strategi yang mereka punya. Jalan tuh strategi, terupas passing, terupas. Itu sebenarnya berhasil, tapi high pressure dari Argentina, back Arab Saudi, mereka juga berhasil. Mereka bermain rapi di sana. Kenapa gue bilang bermain rapi? Yang gue lihat tadi malam, gue nikmatin pertandingannya. Arab Saudi melakukan high pressing dan mereka berhasil mendapatkan atau offset trap mereka berhasil 3 kali, dan itu keputusan yang tepat untuk Arab Saudi melakukan high pressing. Kenapa? Karena dari segi lari menurutku mereka back mereka kalah dari pemain Argentina. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu offset trap, dan terbukti itu berhasil di babak pertama. 3 kali atau 4 kali offset trap mereka berhasil kalau nggak salah. Dan ya, pemain Argentina gagal menciptakan peluang, beberapa kali gagal menciptakan peluang karena offset trap tersebut gitu. Itu yang pertama yang gua rasa sedikit hebat. Ya bukan sedikit, emang hebat back Arab Saudi itu dalam melakukan offset trap. Yang gue sorotin lagi permainan Lionel Messi. Banyak yang bilang Messi udah habis lah, Messi apalah, tapi menurut gue Messi belum habis. Messi masih bisa bersaing kok. Lionel Messi masih seorang bintang di lapangan menurut gue. Kenapa? Karena fokus back Argentina adalah menutup ruang gerak Messi. Ya, untuk agar Messi tidak bisa menciptakan peluang atau bahkan menciptakan ancaman ke gawang Argentina, ke gawang Arab Saudi. Ditekannya Messi di depan oleh back Saudi Arabia, menutup ruang Messi, menutup ruang tembak Messi, menutup ruang gerak Messi. Tapi ini seorang Lionel Messi, dia masih bisa kok menciptakan beberapa peluang yang berbahaya untuk gawang Saudi Arabia. Itu Messi yang kalian bilang udah habis masanya apa segala macam, tapi terbukti dia masih bisa bersaing. Dia masih bisa menciptakan peluang. Ya, untuk sekelas pemain Messi ini bukan suatu hal yang luar biasa ya, karena ya itu Messi gitu. Tapi kalau kalian bilang ini Messi udah habis segala macam, gue masih belum setuju, kurang setuju untuk hal itu gitu. Itu yang menjadi sorotan publik tentang permainan Lionel Messi. Dan menurut gue, ya gue bukan fans Messi, gue bukan fans Ronaldo juga, gue bukan fans PSG juga, gue bukan fans apapun itu. Gue hanya penikmat sepak bola, dan ini komentar gue tentang Lionel Messi. Nah, ada lagi yang menjadi sorotan dari kacamata gue, yaitu permainan Argentina di 30 menit akhir saat mereka tertinggal 2 gol. Mereka bermain acak-acakan menurutku. Ya nggak tahu ya, untuk seorang analis atau seorang pelatih atau yang lebih profesional dalam hal ini, apa komentar mereka gitu. Karena menurut gue itu beda jauh, 90% beda dari permainan babak pertama. Mereka sering main long ball, mereka sering umpan ke kotak penalti, umpan pelambung ke kotak penalti. Yang gak mereka sadari, mereka gak punya striker heading atau striker jangkung lah kita bisa bilang. Jadi permainan long ball dan umpan lambung ke kotak penalti itu menurut gue kurang efektif untuk pemain dengan pemain atau striker Argentina gitu loh. Lautaro Martinez yang kita tahu dia nggak punya tinggi yang mumpuni untuk melakukan heading gitu, dan loncatannya pun kurang lah untuk heading menurutku. Jadi makanya babak pertama efektif ya, mereka
bermain terupas, mereka bermain umpan pendek, memainkan bola di tengah dan langsung mengandalkan flank mereka. Ya itu Argentina menurutku. Saya nggak menemukan itu di babak kedua terutama di 30 menit akhir waktu mereka tertinggal 2-1. Mereka seakan-akan waktu mereka sudah habis gitu, dan mereka mengandalkan keberuntungan dengan melakukan umpan tinggi ke tengah kotak penalti lawan, dan nggak efektif di sana gitu. Itu pengamatan dari gua. Ada satu lagi, back yang center back, mereka punya satu center back yaitu Lisandro Martinez, pemain Manchester United. Pemain Manchester United, wonderkid juga menurutku. Yang jadi pertanyaanku, kenapa dia nggak jadi starting line up? Karena yang kita tahu dia punya kecepatan, dia punya potongan bola yang bagus. Ya itu masih menjadi pertanyaan. Ya mungkin pelatih lebih tahu tentang komposisi pemain yang dia turunkan gitu. Nah, itu mungkin sedikit komentar gua untuk pertandingan semalam. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Gua Ibras.